Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini dengan saya Rambun Mafadal di channel ZMT Zahra Mitra Tani yang beralamat di Simpang Kandih, Nagari Kotokacia, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena pada kesempatan ini setelah lama tidak bertemu, ya maklumlah, karena kesibukan sehingga baru saat ini bertatap muka dengan pemirsa ataupun sahabat-sahabat sekalian, yaitu kita kembali mengupdate, mudah-mudahan dengan tema yang saya bawakan pada hari ini dapat mendatangkan suatu ide ataupun peluang usaha, terutama bagi pemula, khususnya bagaimana kita membuka kios pertanian dengan modal yang minim, tidak mahal, kurang lebih hanya dengan modal 2 juta rupiah di luar biaya tempat ataupun lokasi. Itu 2 juta itu kita pakai atau kita pergunakan untuk membeli bahan-bahan pertanian. Kita bisa memulai usaha. Apalagi saat ini Sobat Tani, di masa pandemi kita sama-sama mengetahui banyak sekali yang terdampak, sehingga sangat diperlukan sekali kita membuka terobosan-terobosan baru untuk usaha yang sifatnya wirausaha, wira swasta. Di sini saya akan memberikan sedikit prospek ataupun peluang usaha yang menjanjikan bagi kita bagaimana memulai bisnis, khususnya kios pertanian. Baiklah sahabat tani, pada kesempatan ini yang pertama yang harus kita perhatikan untuk memulai peluang usaha pertanian adalah kita memiliki niat. Niat yang sungguh-sungguh untuk berusaha, disertai dengan doa kepada Allah, semoga usaha kita ini berhasil. Niat ini deskripsinya ataupun uraiannya adalah bagaimana kita memenuhi daripada permintaan konsumen. Sehingga apa yang diminta konsumen, apa yang diminta oleh petani di sekitar kita mampu menyediakannya. Jadi hanya dengan modal kecil, tapi barang yang kita jual atau barang yang tersedia di kios kita sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harus observasi ataupun memperhatikan lokasi minimal 5 km di utara, selatan, barat, timur, di mana tempat kita berusaha di bidang pertanian. Apakah di situ sentranya masyarakatnya banyak dominan bertanam padi, ataupun di tempat Anda dominannya mereka bertanam cabai, itu menjadi poin bagi kita untuk memulai usaha. Karena dengan demikian sehingga kita mengetahui jenis-jenis apa barang yang akan kita sediakan. Kita harus observasi lahan dulu, mensurvei. Bahasa sekarangnya adalah melakukan pengamatan di sekitar areal kita, bagian tanaman apa yang lebih banyak ditanam oleh masyarakat. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengetahui tingkat kebutuhan masyarakat mana yang lebih besar. Apakah mereka dominan menggunakan insektisida atau banyak menggunakan fungisida ataupun herbisida. Itu menjadi pokok pikiran kita untuk menyediakan bahan apa yang harus kita sediakan di kios pertanian kita. Setelah itu kita harus banyak mengakses produk kita untuk saat ini melalui media sosial dengan menggunakan grup WA mungkin ataupun Facebook. Kita harus mempromosikan barang-barang kita tersebut ataupun kios kita sehingga cepat lebih dikenal oleh masyarakat. Sahabat tani, kita dalam berusaha, selain daripada menyediakan yang ada dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi kita juga harus menyediakan dari satu jenis macam alat-alat pertanian, baik itu misalnya insektisida contohnya, itu jangan hanya satu jenis. Jadi kita harus memiliki varian yang berbeda, berbagai merek, sehingga ketika mereka menanyakan produk, yang pertama produk A, kita punya substitusi produk B. Di situ bisa harganya bermain.
harganya jadi bervariasi. Sehingga kita mesti punya kemampuan ataupun keahlian untuk mengalihkan produk, sehingga tidak monoton. Apa yang dibutuhkan masyarakat itu yang kita sediakan, tetapi kita juga mesti menyediakan substitusi daripada barang pengganti yang dibutuhkan oleh petani di sekitar kita. Dan selanjutnya, kita tidak kalah pentingnya harus menguasai baik itu dari segi pengelolaan hama penyakit tanaman. Misalnya di tanaman cabai, kita harus kaya ilmu di situ, mengetahui jenis hama apa yang sering menyerang tanaman cabai, terus musimnya, apakah musim kemarau atau musim hujan, fungisida apa yang cocok di daerah tersebut, bibitnya bibit apa yang cocok di tempat tersebut, itu harus menjadi perhatian kita. Sehingga kita dalam mengadakan penyediaan barang tidak mubazir, sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Kita harus punya skill ataupun keahlian untuk mengalihkan ke produk substitusi, karena ini sangat diperlukan. Dan yang selanjutnya, kita harus rajin turun lapangan, melihat daripada komoditi pertanian yang ada. Kita memberikan solusi, memberikan penyuluhan kepada petani. Selain daripada produk pertanian yang ditanamnya, yang perlu kita perhatikan adalah maju ataupun tidaknya daerah tersebut, mereka minimal harus memiliki lebih dari 2 atau 3 jenis pertanian yang ditanam. Tidak hanya dominan misalnya areal padi seluruhnya. Kita harus bisa memberikan solusi kepada petani, yaitu mereka mempunyai di tiap-tiap lahannya itu tanaman yang berbeda. Misalnya di lahan A, mereka punya tanaman padi, mereka pun punya tanaman cabai, mereka pun menanam bawang merah. Sehingga dengan seperti itu perekonomian mereka terangkat, dan kita pun bisa mendapatkan tambahan income daripada mereka membeli produk-produk obat-obatan di kios kita. Dan kita pun mesti mempunyai varian yang berbeda dari jenis-jenis pupuk yang ada. Kita melengkapi, sehingga tetapi jangan banyak-banyak dulu. Kembali kepada tadi, modal 2 juta tadi harus betul-betul tepat sasaran. Yang pertama sesuai dengan yang mereka butuhkan, dan yang kedua ada substitusi. Dan kita harus juga, jika mereka tidak bersedia mengalihkan produk, kita harus secepatnya mencari barang yang mereka butuhkan. Tadi dibutuhkan niat yang kuat, sehingga jangan sampai petani yang datang ke kios kita itu pulang tanpa membawa barang. Jadi sahabat tani, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tips untuk memulai peluang usaha ini, apalagi bagi kaum milenial, saya sarankan di sini, khususnya bagi kaum milenial, kita tidak terfokus untuk mencari pekerjaan, tapi bagaimana memulai wirausaha dengan sedini mungkin. Mumpung kita masih punya energi, masih punya kekuatan, kita masih kuat, sehingga kita dapat mencukupi ataupun memenuhi daripada kebutuhan petani. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.